Baik, terima kasih ya. Tentunya Pak Sudarman tadi kita sudah banyak mendengarkan bagaimana kemudian kita bisa membangun yang namanya silaturahmi ya, Pak Sudarman ya. Iya, Meskipun kita berada di tengah pandemi COVID-19, tidak berarti kemudian silaturahmi itu terhenti. Kita masih bisa saling sapa lewat video call atau bisa lewat telepon seperti itu ya. Tapi yang pasti jangan mudik dulu ya, itu ya Pak iya. Sudarman ya. Kata Pak Jokowi Heeh. bisa tidak bisa mudik tapi boleh pulang Boleh pulang kampung. kampung. Maksudnya tinggal gitu. Jadi jangan pulang dulu. Kalau mudik masih bisa balik lagi. Baik, Pak Sudarman ini ada beberapa Iya, pertanyaan yang juga menjadi interaksi kita. Selamat juga untuk saya masih menantikan juga dari Disdik ya. Ada mungkin iya, kode game yang bisa kita bagikan di kesempatan kali ini. Baik, ada dari Melinda Harmiranti, SMA Negeri 1 Maros. Mengenai silaturahmi ini, kita sekarang berada pada puasa ke-22 dan tidak iya, lama lagi kita akan menuju Lebaran Idul Fitri. Nah, di iya, saat momen ini, sebagian orang terkadang banyak yang bertanya mengenai pertanyaan sensitif, termasuk kepada pasangan-pasangan yang baru menikah. Bagaimana cara menanggapi atau menyikapi seseorang yang bertanya apabila pertanyaan terlalu menyinggung hati? Nah, ini apa ya maksudnya ya? iya, Oh mungkin saya juga agak bingung ini membahasakannya. Mungkin iya, maksudnya saya coba iya, membahasakan, semoga tidak salah iya, maksudnya ya. Biasanya kan ada iya, pasangan baru tuh ya, tapi kan di tengah iya, pandemi kali ini kan biasanya ada kunjungan ke orang tua barangkali maksudnya iya, di Lebaran iya, iya, begitu. iya, Nah jangan sampai gara-gara pandemi ini bisa menyinggung perasaan begitu. Barangkali gitu maksudnya ya. Semoga ya itulah mungkin ya. maksudnya, ya Ah, mungkin ah. maksudnya dia tidak datang lagi silaturahmi gitu ya. Mungkin dia kira Betul. jangan sampai dia tidak datang, mungkin dia sudah benci saya. Dia Ya, tidak datang, mungkin dia tidak suka lagi saya. Padahal ya. dia tidak datang karena ada ini, pandemi ini. Ya Mm-mm. itu harus dipahami. Jadi dia Nah, tidak sama datang juga karena dengan anjuran ini. pemerintah. Ya, dengan pemerintah. Ya, sama juga dengan berbagai macam hal yang banyak di media sosial yang Mm, ya termasuk tadi yang dikatakan pengantin baru banyak mengatakan karena ya, pandemi ini katanya suami istri dilarang dulu dekat-dekat. Oke. ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya. Uh-uh. Padahal bukan itu tujuannya itu, bukan itu maksudnya. Yang Mm, dimaksud ya. adalah orang yang mungkin baru mau ketemu dengan kita pada saat itu. Mm, Ya. Tapi kalau suami istri anak saya kira tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau seperti tadi itu. yang dikhawatirkan seperti itu, saya kira kalau orang tua kita paham, orang di kita tidak paham, tidak akan ada muncul persoalan. Karena Ya. pemerintah jauh-jauh hari sudah sampaikan kepada kita. Jadi tidak akan ada ketersinggungan lah pastinya Ya, ya, tidak ada tidak akan ketersinggungan. mungkin. Ya. Iya. Baik, ada Desi Aprilia dari SMA Negeri 1 Maros. Apakah kita boleh menjalin silaturahmi atau persahabatan dengan orang yang tidak menjalankan perintah Allah atau bisa disebut orang kafir? Gitu katanya. Iya. Saya kira kalau namanya persahabatan tidak ada batasnya. Iya, Di dalam agama kita kan ada lakum dinukum walidin ya. waliyadin. Untuk kamu agamaku dan untuk aku, untuk kamu agamamu dan untuk aku, Agamaku ya. sepanjang kita tidak melakukan apa yang dilakukan mereka, saya kira tidak ada masalah untuk aku. Yang penting Ya. tidak mengganggu akidah lah ya Ustadz Iya, ya. tidak mengganggu Heeh. akidah ya. Jadi seperti itu. Jadi namanya ya memang kan apa ya, silaturahmi itu memperpanjang umur ya. Ya, Jadi semakin banyak teman, semakin bagus dan iya, semakin banyak rezeki malah ya. iya, 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 betul Jadi di sekali. tengah pandemi ini kalau kita membangun silaturahmi malah kita bisa dapat rezeki nomplok. Iya, betul. Iya, karena kita tetap menjaga silaturahmi. Baik, ada Faisal dari SMK Negeri 10 Makassar. Bagaimana cara menghadapi orang yang berpikir bahwa kita memutuskan silaturahmi dengan dia karena kita jarang berbicara ketika bertemu dengannya? Padahal kita tidak berbicara karena kita tidak akrab. Yang Iya. kedua, oh ini, jadi saya curiga ini ada hubungan sebelumnya barangkali ini. Heeh. Mungkin Jadi dia kontak-kontakan. sampai bagaimana cara menghadapi orang yang berpikir bahwa kita memutuskan silaturahmi karena kita jarang bicara dengan dia. Alasannya karena sebenarnya sudah tidak akrab. Heeh. Iya, iya. Jadi waktu akrab bicara, jadi waktu tidak akrab tidak bicara. Iya, artinya sudah putus tali persaudaraannya. Bagaimana Iya. katanya menghadapi orang Ya, seperti itu? mungkin ini ya ambil ini ya, dia mungkin ambil dari dasar agama kita mengatakan kalau kita umat Islam
3 hari saja tidak baku ngomong kan sudah Ya, terputus oleh persaudaraan. Mungkin dasar dari situ ya. iya. Nah, sehingga memang seyogianya, makanya di dalam Islam kita dianjurkan bersilaturahim karena demi untuk meretas tadi itu yang bagaimana muncul persoalan-persoalan seperti redakan adik kita itu tadi. Iya. Karena Jadi jangan semakin sering berpikir, jadi jangan berpikir bahwa tidak berbicara karena memutuskan silaturahmi. Tapi ini juga Faisal, maksudnya jangan karena sudah tidak akrab sampai tidak mau bicara begitu. Masa akrab dulu baru kita bicara, gitu ya? Iya. Ya pertanyaan Iya. keduanya, bagaimana caranya menghadapi orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita? Oh terbalik lagi nih, bagaimana cara menghadapi orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita? Setiap ketemu dia selalu buang muka. Padahal kita selalu membantu dia saat dia susah. Tapi saat dia hebat, dia akhirnya sombong katanya. Iya. Heeh. Bagaimana ini? Jadi ini kan biasa ada orang pepatah mengatakan apalagi tuh kacang lupa sama Kulitnya, ya. Nah, misalnya hari ini saya membantu teman saya, dia ada setiap hari datang di rumah saya, bisa nggak bantu saya ini, bisa nggak bantu saya. Ketika saya bantu dia dengan tulus hati, dia berhasil, dia begitu meninggalkan saya. Tapi kita tidak boleh kecewa, kita kembali kepada sejarahnya Nabi tadi. Bagaimana Nabi ketika membangun Islam ini, pernah tidak Nabi kecewa sama umatnya? Kan tidak pernah. Tidak pernah. Justru orang yang sangat benci Nabi, justru bersama-sama Nabi memperjuangkan agama Islam ini. Mengapa? Karena itu tadi Nabi mengatakan bahwa saya membantu kamu karena ada mau saya. Iya. Ya. Makanya kalau kita membantu seseorang, jangan tanamkan hati kita bahwa saya membantu kamu karena saya mau kau balas seperti itu. Tapi bantu saja dengan ikhlas. Kalau kita bantu dengan ikhlas, insya Allah akan membolak-balikkan hati. Betul. Dan Allah akan memberikan petunjuk yang benar. Iya. Jadi ini. Iya. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan lanjutan lagi nih ya. Sepertinya penasaran juga ini yang silaturahmi ya. Jadi kalau ada yang buang muka, kamu jangan ikut buang mukanya begitu. Nanti susah dicari tuh muka, susah dibuang. Oke, ada Sri Surya Nur Aziza dari SMA 9 Makassar. Apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menjaga jarak dengan seseorang karena merasa kurang nyaman dan merasa akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi kita tanpa harus membuat mereka tersinggung, katanya. Iya. Iya. Sebenarnya sekarang malah sudah bagus ya karena kita memang disuruh menjaga jarak ya. Iya, karena sudah ada pandemi, ada kesempatan. Oh, baik. Apa kira-kira katanya ini Pak Sudarman? Bagaimana kita bisa menjaga jarak supaya kita tetap nyaman dan tidak membawa pengaruh yang kurang baik? Iya. Saya kira kalau dalam Islam kan tetap kita dianjurkan bagaimana mempererat hablum minan nas kita, hubungan kita kepada sama manusia. Kalau memang kita tahu bahwa ini orang akan membawa pengaruh negatif sama saya, kita kan sudah bisa menilai itu. Ya. Dan kita berikan penjelasan-penjelasan yang membuat dia tidak tersinggung. Kalau memang sudah katakan, oh, Anda omong sama kamu karena kamu gini, pasti orang tersinggung. Ya. Tapi kalau mungkin kita berikan penjelasan yang bagus, memberikan tingkah laku yang bagus, saya kira orang akan bisa menerimanya. Sepanjang itu tadi dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sopan. Tapi kalau dilakukan dengan cara tidak sopan, orang juga tidak akan terima. Karena munculnya segala macam persoalan akhir-akhir ini, kan itu tadi. Ya orang suka bom muka, orang itu persoalan tadi seperti itu, sehingga di dalam kehidupan kita ini jauh sekali dari yang kita harapkan karena muncul hal-hal seperti saling menjauhi, saling membenci. Ya, tidak mau sama dia karena dianggap ada pengaruh sama kita. Di dalam Islam ini kan, di dalam agama kita dikatakan bahwa semua orang berpotensi untuk bisa menjadi baik dan semua juga orang ada potensinya untuk bisa menjadi jahat. Jadi tidak boleh kita membenci orang, tapi kita doakan. Apa bedanya dengan Nabi? Orang musuh dia doakan sehingga bisa membolakkan hatinya menjadi yang lebih baik, sehingga yang tadinya musuh Nabi sekarang menyayangi Nabi dan bersama-sama memperjuangkan agama. Iya, bahkan kalau kita ingat kisah atau ceritanya orang yang menghina Rasulullah sendiri akhirnya merindukan Rasulullah yang waktu itu sempat sakit atau apa gitu ya. Nah, jadi itu memang bagian dari silaturahmi juga sebenarnya. Baik, pendengar dan juga para siswa. Ini mungkin sudah ada kuis. Iya. Ini audio Zoom-nya Pak Sudarman ya yang agak besar ya?
Mungkin bisa dikecilkan Pak Sudarman audio soundnya. Baik, kuisnya silakan bergabung di game kodenya 288664. Iya, 288664. Baik, kita lanjut lagi Pak Sudarman. Iya. Iya. Dari Aziza Anugrah dari SMA Negeri 10 Makassar. Bagaimana jika seorang perempuan memutuskan pertemanan dengan seorang laki-laki dengan alasan Islam melarang pertemanan antara perempuan dan laki-laki? Apakah itu termasuk memutuskan tali silaturahmi? Memangnya Islam melarang ya? Setahu saya tidak ya. Saya juga. Islam tidak pernah melarang pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Betul. Sepanjang pertemanan itu sesuai dengan syariah, sesuai dengan petunjuk agama kita. Yang dilarang kalau dalam agama kita yang dimaksud dengan berhalwat. Ya. Apa itu berhalwat? Berdua-duaan yang tidak ada orang lain di situ selain kita berdua. Iya, betul. Misalnya pergi berdua-duaan di pantai sampai larut malam, Iya. sampai melakukan sesuatu, itu mungkin yang dilarang. Iya. Tapi kalau hanya mungkin cerita, telepon, ketemu dan banyak orang di situ, saya kira tidak jadi masalah. Berteman itu penting. Tadi kan sudah sampaikan bahwa semakin banyak itu semakin meningkatkan persaudaraan kita. Tetapi yang penting itu mungkin yang dimaksud ini sering anak-anak menyebutnya masa pacaran gitu ya. Mungkinnya seperti itu. Nah, jangan lakukan kesia-siaan lah, itu yang penting. Baik ya. Jadi agama kita tidak melarang orang berteman ya, tapi pertemanan yang berbahaya itu yang tidak boleh. Ya. Oke. Menimbulkan masalah. Betul. Nah, ini dari siapa nih? Saya tidak tahu ini siapa. Bagaimanakah cara menyikapi teman yang telah memutuskan tali silaturahmi? Bagaimana katanya caranya? Kalau ada teman yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, kalau ada teman yang memutuskan silaturahmi, jangan kita itu membenci. Di dalam agama kita kan jelas dikatakan, orang yang paling mulia adalah orang yang memberikan maaf, bukan orang yang minta maaf gitu. Ya. Jadi kalau kita mulia, kalau kita bagus, kalau kita mau disanjung orang lain, meskipun kita benar, kita ada salahnya dia. Kita meminta kepada dia untuk bisa dimaafkan. Jadi kuncinya bahwa tidak boleh kita memutuskan tali persaudaraan kita. Orang juga tidak boleh memutuskan silaturahmi kepada kita. Makanya kuncinya begini tadi. Kalau orang tidak suka sama diri kita, kita suka kepada dia. Datangi dia. Kalau memang kita salah, mengaku salah. Iya. Meskipun kita benar mengaku salah, saja saja bisa terima. Begitu. Kadang-kadang juga mengalah itu bukan karena kalah ya. Jadi memang di sini kita diajarkan untuk banyak bersabar dan belajar menjadi orang yang tawadu. Mungkin begitu ya Pak Sudarman ya. Iya. Oke, ada Reska. Reska katanya bagaimana hukum memutuskan silaturahmi demi kebaikan? Yang mana itu? Memutuskan silaturahmi demi kebaikan. Mestinya kan ada penjelasan juga nih Reska. Seperti apa yang dimaksud dengan memutuskan silaturahmi demi kebaikan. Tapi mungkin kita cobalah memahami bahwa mungkin dia merasa ada maslahat lebih besar, dia tidak bersama-sama berteman dengan itu, begitu mungkin maksudnya seperti itu. Ya, mungkin dia ambil kisah gini. Ada kan orang biasa mengatakan orang yang jahat akan bertemu dengan orang yang jahat pula. Dan orang yang baik akan ketemu dengan orang baik-baik pula. Mungkin begitu maksudnya. Sehingga kalau kita kembali kepada agama kita, tidak ada nas, tidak ada ayat Quran, tidak ada juga hadis yang membolehkan kita untuk membenci orang lain. Yang membolehkan kita untuk memutuskan tali silaturahim kita. Tapi justru disuruh bagaimana memperpanjang tali persaudaraan kita. Karena memperpanjang tali persaudaraan kita, saya sudah katakan tadi, itu sama dengan memperpanjang umur kita. Terkecuali tadi kalau disampaikan tadi seperti itu, mungkin ada maslahatnya kalau kita berteman dengan dia, disampaikan saja secara baik, disampaikan secara sopan, secara santun, sehingga tidak ada yang tersinggung gitu. Saya kira kalau persoalan memutuskan persaudaraan, memutuskan silaturahim kita, agama kita tidak menganjurkannya. Terkecuali kalau ada orang ingin mengajak kita kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu boleh kita tolak, tapi tidak boleh dijauhi. Tetap kita menganggap dia sebagai saudara kita. Kira gitu.
Iya, jadi jangan kemudian karena kamu dibenci, jadinya kamu ikut membenci gitu ya. Ya, Jadi akhirnya kan apa bedanya kamu dengan orang itu? ya. Iya, baik. Fitri dari SMK Negeri 4 Makassar katanya, apakah kita bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan orang yang baru kita kenal? Ini Saya kira mungkin tidak jadi. ya kita kenal aja tuh sudah silaturahmi ya Iya, sebenarnya sudah ya. silaturahmi ya, betul. Jadi sebenarnya ini Ya. perlu barangkali dipahami ya bahwa silaturahmi itu mungkin ada yang salah mempersepsikan. Dianggapnya mungkin silaturahmi Ya, itu adalah hubungan dekat, pertemanan yang sangat ya, dekat barangkali ya. Jadi kalau baru kenal itu belum silaturahmi. ya. Pak. Mungkin Mm-mm. pemahaman anak-anak sekolah kita hari ini Ya. silaturahmi itu pacaran gitu ya. Mungkin Mm-mm. anggap kalau kita kenal walaupun pacaran gitu, teman-teman dekat saya tidak seperti itu maksudnya. Yang namanya silaturahmi itu Ya. sudah teleponan saja, sudah Sudah ketemu terbangun. saja di situ sudah teman, Mm-mm. sudah terbangun. Iya, jadi baru kenal itu sudah silaturahmi. Jadi saling Iya, sapa itu juga bagian dari silaturahmi. Yang iya, paling ringan deh, senyum saja itu sudah membangun silaturahmi, benar ya, Pak Sudarman ya? iya, betul, betul. Iya, begitu. Senyum adalah ibadah. Betul. Tapi kalau keterusan senyum juga jadi masalah juga Pak Sudarman. Nanti Yang penting dikiranya jangan senyum-senyum sendiri. Itu yang saya maksud gitu ya. Heeh. Baik, ini kan sangat-sangat alot ya kita berbicara silaturahmi karena memang sangat sering yang terjadi silaturahmi itu memang dipahami sebagai sebuah pertemuan, sebuah tatap muka, Iya, lebih ke saling sapa. Di tengah pandemi ini sepertinya memang ada beberapa hal yang hilang ya, terbiasa iya, berkunjung dari rumah ke rumah, apalagi kan Idul Fitri kita biasanya kalau silaturahmi ke keluarga itu kan memang door to door ya Pak Sudarman ya. iya, iya, Benar-benar betul. secara fisik kita berjumpa begitu saling sapa dan berhadap-hadapan, ngerumpi, ngerumput dan sebagainya. Iya. Heeh. Tapi ini yang kemudian memang ada kondisi yang hilang. Tapi sebenarnya kalau kita pahami silaturahmi ini masih bisa berjalan sebenarnya ya, Pak Sudarman Iya, ya. Tidak mesti harus betul, betul, ketemu betul. secara fisik Iya, gitu. betul. Sekarang pun kita sedang bersilaturahmi ya Pak Sudarman ya. Iya, iya, kita selalu sekarang meskipun dalam kondisi yang jaraknya amat jauh. Iya. Nah kalau tadi Ade Fitri bertanya kalau baru kenal bisa membangun silaturahmi, saya aja baru baru kenalan dengan Pak Sudarman ya. Kita sudah silaturahmi Pak Sudarman begitu ya. Iya, iya. Termasuk dengan adik-adik tadi yang sudah bertanya juga bagian dari silaturahmi sudah terbangun sebenarnya karena kita sudah membangun sebuah komunikasi meskipun itu lewat WhatsApp, lewat tanya jawab gitu ya. Iya, Iya, cuman ini ada yang lucu, kadang-kadang jadi lucu Pak Sudarman. Gimana iya, ini kalau pandemi COVID seperti ini? Kita kan mau Lebaran, biasanya kan iya, iya, iya. kumpul-kumpul keluarga. Betul, Nah, betul. jadi sekarang kita bikin kue sama bikin makanan buat dimakan sendiri ya, tidak? Untuk dimakan sendiri dan tidak antar pakai Grab, pakai Oh Gojek. begitu ya. Tapi ada juga yang bikin usulan, usulannya lelucon gitu ya. Katanya disimpan di pagar rumah saja, sebentar lewat tukaran gitu. Betul, betul. Heeh. Oke, kali ini ada dari SMA Negeri 9 Makassar, katanya dari Nurul Kadriani. Bagaimana caranya mempersatukan atau mendamaikan di antara dua orang yang saling memutuskan silaturahmi? Dan sebagai penengah, saya pengen tahu supaya bisa mendamaikan mereka begitu. Iya. Jadi, iya. Jadi intinya eh, kita bisa mendamaikan orang yang putus tali silaturahminya. Intinya dulu kita tahu apa masalahnya. Ya, jangan sotak bahasa kerennya ya. Jangan Ya, sampai karena kita maju heeh. saja tidak tahu persoalan, justru malah memperkeruh Memperkeruh, persoalan justru orang. betul betul betul. Iya. Jadi sebelum menyelesaikan masalah, cari masalahnya Iya. apa dulu, pokok masalahnya Iya. benar. Oke. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai kamu berniat baik untuk mendamaikan, malah bukan mendamaikan, malah memperkeruh ya. Iya. Malah bisa menimbulkan konflik lebih besar daripada yang semestinya. Iya. Baik, luar biasa pembicaraan kita tentang silaturahmi ini ya, Pak Sudarman. Dan Iya. adik-adik kita juga terima kasih, tentunya tetap semangat di tengah pandemi, tetap membangun komunikasi baik dengan teman-temannya, meski rindu ya, rindu sudah lama tidak ke sekolah. Jadi yang dulu suka bolos-bolos ini Pak Sudarman
Akhirnya bisa merasakan ya bagaimana rasanya tidak ke sekolah ya dan tinggal di Ya, rumah betul, saja. betul. Tidak kemana-mana. Jadi tidak boleh bolos kalau di rumah soalnya. Iya, iya. Tidak bisa So- lagi bolos. nggak bisa lagi bolos begitu. Tapi suasana di Toraja juga seperti itu ya. Iya, iya. Cukup lengang ya Pak Sudarman Iya, ya. Eh, iya, kar- karena semua belajar di rumah. betul. Baik. Dan silakan kembali, saya masih menantikan juga adik-adik kalau misalnya ada yang masih ingin mempertanyakan beberapa hal sehubungan dengan silaturahmi. Dan saya juga menantikan siapakah gerangan yang akan mendapatkan apa ya hadiah kuis kita dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.